Kekalahan Jepang terhadap Sekutu menjadi titik awal peristiwa proklamasi. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang terhadap Sekutu sudah terlihat sejak awal 1944, di mana Jepang mengalami banyak kekalahan terhadap Sekutu. Rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang. Namun, Jepang ingin merangkul Indonesia agar mendukung Jepang dalam perang melawan Sekutu. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kunaiki Koiso secara resmi mengumumkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Untuk mensukseskan kemerdekaan Indonesia, butuh persiapan yang matang. Untuk persiapannya, pada tanggal 1 Maret 1945, di bawah pimpinan Kumakichi Harada, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat dan beranggotakan 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tugas anggotanya adalah menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan Indonesia jika kelak diberi kemerdekaan oleh Jepang. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chousangi, Jakarta yang sekarang dikenal nama Gedung Pancasila. Tujuan sidang pertama BPUPKI adalah untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada hari terakhir sidang, yaitu 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang beliau beri nama Pancasila, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum mendapatkan keputusan akhir mengenai dasar negara. Pada akhirnya diadakan masa reses atau istirahat selama 1 bulan. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang memiliki tugas melakukan pembahasan terkait usul dan konsep anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini beranggotakan 9 orang dan diberi nama Panitia 9. Hasil dari Panitia 9 ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 memiliki agenda membahas masalah rancangan undang-undang termasuk mengenai pembukaan atau preambul. Sidang kedua BPUPKI menetapkan pembentukan 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Masalah Ekonomi, dan Panitia Masalah Bela Negara. Tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil panitia kecil yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Dan yang terakhir, batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 kalimat awal alinea pertama Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya hasil kerja Panitia Hukum Dasar yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI diterima. Sidang BPUPKI meminta secara bulat hasil kerja panitia. Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Setelah BPUPKI bubar, Jepang mengalami puncak kekalahannya terhadap Sekutu yang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa bom atom ini telah menjatuhkan martabat bangsa Jepang. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu tidak dapat disembunyikan lagi. Keesokan harinya setelah pengeboman kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang kemudian mempertegas janjinya kepada Indonesia. Untuk memberikan kemerdekaan, Jepang di bawah kepemimpinan Jenderal Terauchi membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai.
sebagai kelanjutan dari BPUPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dengan beranggotakan terdiri dari 21 tokoh Indonesia. 2 hari setelah pembentukan PPKI, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali meluncurkan serangan bom atom di Jepang, kali ini di kota Nagasaki. Di hari yang sama, Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Wedjodiningrat untuk datang ke Dalat, Saigon. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak berkutik terhadap sekutu. Sehari setelah pengeboman kota Nagasaki, berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun pada saat itu Jepang telah menyita seluruh radio rakyat Indonesia agar berita tentang kekalahan Jepang yang disiarkan di dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Salah satu pemuda bernama Sultan Syahrir sengaja menyembunyikan radio miliknya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita melalui siaran radio BBC bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu. Berita ini tidak diketahui oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Wedjodiningrat karena ketiga tokoh ini sedang dalam perjalanan ke Dalat, Vietnam. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Wedjodiningrat kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Sesampai di Indonesia, mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda yaitu para pemuda dan pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia tanpa melalui PPKI. Sebab PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Terdapat juga golongan tua yang terdiri dari tokoh-tokoh senior anggota BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan berakhirlah Perang Dunia II. Di hari yang sama, golongan muda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak sebagai ketua PPKI. Soekarno ingin melakukan musyawarah dengan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung juga oleh Muhammad Hatta yang juga menolak dan berkata, "Kami tidak ingin bergabung karena Jepang akan mengakui kemerdekaan Indonesia jika dilaksanakan oleh PPKI." Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kunto dan Subardjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumah Bung Karno pada tanggal 16 Agustus tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksmana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Ahmad Subardjo, dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Andes Hermanto Kusumobroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Acara proklamasi dimulai pukul 10 pagi.
Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Itu duka kemana salat na video nate. Pokoknya nama ada cek nadia teh cenah jeje heul atuh.